mesti disampaikan. Kan ada orang berdosa tuh yang tidak tahu diri sama sekali. Udah model begitu, rasa diri pintar. Makanya dalam zaman Yeremia Tuhan bilang kau tidak pintar, kau tuh tolol dan bodoh. Untuk kebaikan kau bodoh, untuk kekudusan kau bodoh, tapi untuk kejahatan pintarnya minta ampun. Itu yang tadi saya bilang definisi dosa itu ya. Shalom. Saya bersyukur ini adalah kesempatan yang luar biasa dari Tuhan Yesus untuk khotbah dalam ibadah raya 1, 2 dan ini yang ketiga dari keluarga besar Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Woodward Palu. Haleluya. Saya sudah khotbah ibadah 1 dan 2 dan bagi jemaat yang mungkin mau lihat silakan lihat di channel gereja. Karena saya mengkhotbahkan materi yang berbeda-beda. Dan pada saat ini kekasih Allah saya mengajak kita membuka Injil Lukas pasalnya yang kelima. Kita akan baca ayatnya bergantian dari ayat 27 sampai ayat 32. Lukas 5, 27 sampai 32. Saya lebih dahulu, jemaat mengikuti dari belakang. Kita ketemu di ayat 32, baca sama-sama di ayat 32. Saya duluan. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Bapak Ibu jemaat 28. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. 30 jemaat. Lalu jawab Yesus kepada mereka katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. 2, 3. Sebab aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Tepuk tangan untuk firman Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita ada di minggu-minggu Advent dan ini adalah Advent pertama. Dalam kalender gereja sedunia ada 4 minggu Advent, itu 4 minggu, 4 hari minggu sebelum hari Natal ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan kalender gereja tahun ini, maka 4 hari minggu itu adalah hari ini, tanggal 3, lalu tanggal 10, tanggal 17 dan tanggal 24 Desember itu hari minggu semua. Nah 25-nya baru Kristen seluruh dunia serentak merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Advent itu dari kata Latin adventus yang artinya kedatangan atau datang. Kedatangan siapa? Kedatangan Yesus Kristus. Nah karena Adventus itu berbicara kedatangan, maka saya mengkhotbahkan nats-nats seputaran tujuan kedatangan Tuhan. Di ibadah 1 saya sudah bicara tentang Yesus datang untuk menjadi teladan yang sempurna bagi kita. Ibadah 2 saya bicara tentang Yesus datang untuk membawa pertentangan. Dan ibadah ketiga saat ini adalah Yesus datang untuk mencari orang berdosa. Seturut ayat 32 dari pembacaan kita Lukas 5 tadi dikatakan dengan jelas di sana, aku datang bukan untuk memanggil orang benar tetapi orang berdosa. Jadi misi Yesus datang ke dunia adalah untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa.
Adapun manusia sudah terkontaminasi dengan dosa adalah begitu jelas dalam kitab suci. Dalam Natal umum kita, saya sudah menyampaikan bahwa Adam dan Hawa dalam pandangan Allah adalah wakil kita. Maka keberhasilan mereka adalah keberhasilan kita semua. Tapi kalau mereka gagal, mereka jatuh, mereka dosa, maka kegagalan, kejatuhan, dan dosa mereka itu diperhitungkan kepada semua kita. Pohon mangga yang ditanam 100 tahun lalu yang masih ada sampai hari ini, semua tunas yang keluar dari pohon itu namanya tunas mangga. Maka semua orang yang adalah keturunan Adam dan Hawa tidak bisa tidak, kita semua adalah orang berdosa. Dan karena kita orang berdosa, maka dalam skenario kekekalan Allah, dalam providensia Allah, Allah sudah merancangkan bahwa anaknya, yaitu firman-Nya yang adalah Allah sendiri, harus menjelma menjadi manusia untuk datang bawa missio Dei atau misi Allah. Misi penyelamatan. Makanya Yohanes 3 ayat 16 kan bunyinya jelas ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Kalau tidak percaya binasa, tapi kalau percaya tidak jadi binasa dan berubah menjadi hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dosa ini sangat berbahaya ya saudara-saudara. Kalau sampai dalam level tertentu orang sudah diikat, dijajah oleh dosa, maka yang ada adalah orang hanya bisa membenci Tuhan, orang menolak Tuhan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya ingatkan lagi bahwa dosa itu artinya meleset dari sasaran. Dosa itu artinya kepasifan terhadap kehendak Allah dan keaktifan terhadap apa yang tidak dikehendaki Allah. Yang Allah kehendaki apa? Datang gereja. Tapi ada orang yang karena dijajah dosa, dia tidak mau gereja. Dia tidak mau bersekutu. Di Manado itu ada istilah burung tahun. Orang Manado bilang burung tahun. Burung tahun itu setiap tahun baru dia muncul di gereja. Kapal selam Rusia itu katanya canggih sekali. Dia menyelam bisa 1 bulan baru dia keluar. Amerika punya 3 bulan. Tapi ada orang tertentu yang lebih canggih, itu 1 tahun baru muncul 1 kali. Itu lebih canggih dari kapal selamnya Rusia maupun Amerika. Karena dia masuk itu biasanya 31 Januari dia masih ada. 31 Desember ibadah tutup tahun. Toh mungkin dia ikut sedikit ibadah buka tahun. Itu pun kalau dia mau. Kalau tidak dari awal tahun itu dia sudah tidak ada lagi. Sampai nanti 24 Desember. Haleluya. Baru dia keluar. Makanya orang kalau diperbudak, dijajah oleh dosa, dia akan pasif terhadap kehendak Allah. Ya, melangkahkan kaki ke gereja, melangkahkan kaki ke pelayanan, melangkahkan kaki untuk menjadi saksi Kristus. Itu rasa-rasanya berat luar biasa. Tapi kalau melangkahkan kaki kepada pesta misalnya, melangkahkan kaki kepada piknik misalnya, melangkahkan kaki ketemu pacar, sekalipun pacarnya di Poso. 4 jam perjalanan bagi dia, bolak-balik 8 jam kurang lebih, tidak berat. Demi apa? Cewek di Poso atau cowok di Poso. Tapi hanya melangkah ke gereja itu berat. Luar biasa. Itulah dosa. Dosa membuat orang pasif terhadap kehendak Allah. Tapi yang bukan kehendak Allah atau hal-hal yang tidak ada hubungan dengan kekekalan, kok aktif sekali dia. Ini mulut mau puji Tuhan berat. Menyanyi mau angkat tangan berat. Tapi kalau dia nonton sepak bola, kalau dia tim kebanggaan kasih gol, dia bisa melompat. Misalnya dia fans Ronaldo atau Messi lah ya. Messi kasih gol, dia bisa lompat, dia bisa lari keliling itu kelurahan. Sampai pindah ke kelurahan yang lain.
Oh, dia lari saking senangnya. Padahal Ronaldo tidak mati disalib untuk dia. Yesus tidak mati disalib. Yesus, Messi maksud saya. Messi tidak mati disalib untuk dia. Tapi lihat dia pe semangat. Lihat dia pe antusias. Dia punya ekspresi total. Kenapa? Karena gol. Harusnya anak Tuhan yang tahu 2000-an tahun yang lalu Tuhanmu sudah datang dan dia menyelesaikan misi Allah. Di Golgota dia berkata tetelestai, sudah selesai. Harusnya kita lebih antusias. Kita lebih bergairah. Kita lebih semangat. Makanya saya bersyukur dengan tim pujian penyembahan di gereja karismatik. Harus begitu memang. Saya ini dulu anak dance di jalanan. Oh, suka saya Michael Jackson. Benar dulu Jackson banget. Tapi gini maksud saya. Ini oh iya, saya ini anak pesta, anak dance banget. Mau hip hop, mau tes. Coba drum. Ya, dum, tas, dum. Ya, wow, saya. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat, gereja Tuhan harus siap-siap diangkat. Jangan hanya sibuk cari harta dan pangkat. Sibuk cari Tuhan biar imanmu meningkat. Oh, buang jauh-jauh segala khawatir yang mengikat. Sebab Tuhan Yesus sumber segala berkat. Kita harus sehati, sepikir dan sepakat. Sehingga ada tantangan pun kita tetap kuat. Langit dan bumi ini pasti akan berlalu. Tetapi firman Allah tak akan pernah berlalu. Doa dan baca firman harus bertalu-talu. Dan kalau bersaksi, oh jangan malu-malu. Maksud saya ialah semua talenta kita. Amin. Kalau orang sudah dibebaskan tuh beda. Dulu saya rap untuk sesuatu yang tidak jelas, mabok, dance untuk sesuatu. Tapi kalau anak Tuhan sudah diubahkan Tuhan, seluruhnya dia beri untuk Tuhan. Itu maksud saya. Ini spontan lah, kita nggak kasih tahu ya. Nah, kekasih Tuhan artinya apa? Bahwa Yesus datang untuk melakukan yang terbaik. Tapi kalau seseorang diperbudak dosa, ini bahaya sekali. Nah, dari pembacaan kita Lukas pasal 5 ya, 27 sampai 28, saya temukan dua kelompok orang berdosa di situ. Ya, ada Matius dan teman-temannya, tapi ada Farisi dan ahli-ahli Taurat yang ketika Yesus datang makan bareng nimbrung sama ini orang-orang berdosa, mereka protes, mereka marah, mereka bersungut-sungut. Loh, kenapa guru kalian itu? Katanya nabi, orang kudus, rabi. Kenapa kok ngobrol sama itu pelacur, pemungut cukai orang berdosa? Mereka protes. Nah, ini yang saya sebut dengan kelompok pertama, yaitu orang berdosa tidak tahu diri. Orang berdosa tidak tahu diri, saking ngerinya dosa bekerja. Sehingga yang pertama, dia anggap bahwa dia benar. Padahal tidak ada orang yang tidak berdosa. Semua orang itu berdosa. Jelas itu. Roma pasal 3, mulai ayatnya yang ke-10. Ayat itu dengan jelas Tuhan sendiri yang menilai. Tuhan lihat ke bawah, tidak ada orang benar. Tapi orang-orang yang tidak benar ini tetap rasa diri benar. Perhatikan ini ayat. Roma 3 ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Ini bukan penilaian rasul loh ya, ini penilaian Tuhan. Kalau penilaian Anda dan saya ada di kelompok kita bisa anggap orang benar. Tapi siapa kita? Emang kita punya penilaian lebih benar dari penilaian Tuhan. Semua penilaian Tuhan tertuang dalam kitab suci ini. 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ya, tidak ada. 12 sama-sama. 1, 2, 3. Tidak ada seorang, semua, 12 di mana? 1, 2, 3. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Lompat ayat 23 kakak. Sama-sama 2, 3.
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada, tapi ada kelompok tertentu seperti mereka. Tidak ada orang tidak berdosa. Tapi ada seperti Farisi-Farisi yang selalu menganggap dirinya benar. Sampai satu titik kalau orang sudah sampai sikap begini, dia kotor tapi dia tetap akan membela dirinya, menganggap dirinya benar. Yang baik dia bilang jahat. Yang jahat dia bilang baik. Yang manis dia bilang pahit. Yang pahit dia bilang manis. Yang terang dia bilang gelap. Yang gelap dia bilang terang. Saya tunjukkan datanya. Dalam pelayanan Yesaya. Yesaya pasal 5 ya. Ayatnya yang ke 20. Ini ayat bilang begini, saudara-saudara, perhatikan. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik Menyebutkan kejahatan itu baik. dan kebaikan itu jahat. Sebaliknya, kalau kebaikan mereka bilang jahat. Terus, Yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. Yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. kalau orang ingatkan mereka, ajak mereka ke gereja, mereka ajak ini orang jahat nih. Lu gak usah sok ngatur-ngatur gua lu ya. Ada loh orang begitu. Padahal ini orang kan cuma ajak, ayo ibadah. Hari Minggu itu kesempatan buat kau ibadah, takutnya Senin jadwal matimu. Kan saya ketemu banyak orang begini. Minggu enggak mau, helah. Pas mau Senin pagi langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Koit. Benar ini. Jadi saudara lihat di sini bahwa ada orang yang kalau orang jahat dianggap baik. Yang ajak mabok itu baik banget tuh. Yang bisa temanin dia stres bareng, pakai ganja, lalu tiup asap ke langit bikin awan baru. Itu dia anggap kawan. Baik ini orang. Tapi kalau kita yang WhatsApp dia ayat, SS, bro, Eka, bung, tolong ya jangan lupa ada ibadah ini. Itu dianggap sok suci loh. Anda lihat, padahal bukan, orang ini dipakai Allah mengetuk pintu hatimu, tapi kau tidak buka. Kekasih-kekasih Tuhan, maka diberkatilah semua orang yang tidak menyerah menjadi garam dan terang dunia. Garam dan terang sifatnya cuma satu, mempengaruhi bukan dipengaruhi. Dan celakalah Anda kalau Anda menolak pengaruh kudus yang diberikan oleh alat-alat Tuhan itu. Tapi diberkatilah Anda yang meresponinya dengan baik. Karena menurut data yang kita belajar, ada orang-orang tuh yang sombongnya minta ampun. Ya. Bahkan setelah ayat 20 dari Yesaya 5 tadi, di ayat 21 sudah dosa begitu, tapi rasa diri pintar. Coba lihat ini 21-nya. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Anda bisa bayangkan. Sudah dosa begini tapi rasa diri pintar sekali. Saya di ibadah berapa? 1 atau 2 tadi saya kasih contoh. Ada tuh kalau saya datang khotbah mereka sudah tidak suka lihat saya. Kan saya suka ingatkan, tegur. Kalau pejabat saya bilang jangan ada simpan-simpan perempuan ya. Jangan pergi tugas di Jakarta atau di luar negeri, lalu di kamar ada wewe gombel di situ. Saya suka ingatin mereka dan memang saya ngotot bicara itu dan saya tidak pernah peduli perasaan mereka karena saya tahu ikan itu busuk dari kepala duluan. Kalau pejabatnya busuk mau pimpin apa? Belajar dari Israel, rakyat itu ancur-ancur karena rajanya raja busuk semua. Nah saya ini kan ngomong demi kepentingan dia dan kepentingan banyak orang dan memang saya hamba Yesus. Karena hamba Tuhan punya tugas tuh begitu. Ahab raja kurang ajar sama Tuhan. Yang togor siapa? Nabi Elia. Keturunannya Yoram kurang ajar sama Tuhan. Yang tegur siapa? Elisa. Elisa memang dipersiapkan Allah untuk tegur yang bengkok-bengkok begitu. Itu otoritas wewenang yang dikasih oleh Allah kepada hamba Allah. Daud selingkuh, siapa yang tegur? Nabi Nathan. Herodes rampas istri orang, siapa yang tegur? Yohanes Pembaptis. Jadi memang hamba Allah tuh kerjanya begitu. Jadi kalau ada hamba Allah tidak pakai ini otoritas, minta Roh Kudus kasih keberanian.
Hanya bedanya ada yang kayak Daud, ada yang kayak Herodes. Nabi Nathan tegur Daud bersinah, Daud bertobat dipulihkan. Herodes ditegur sama Yohanes, potong kepala Yohanes. Saya tidak tahu saya punya nasib kayak gimana. Tapi saya tidak peduli karena saya percaya tidak ada satu rambut pun di kepalaku jatuh ke tanah di luar kehendak Allah. Saya tahu Allah di pihakku. Kalau sampai saya diserang atau mati hanya gara-gara tegur dosa. Bukan yang kasih mati saya itu hebat. Tidak. Memang Allah izinkan. Kau tidak hebat. Amin. Ini sudah gaya khotbah saya di mana-mana. Bukan jago di kandang, di NTT sana. Mau di Palu, mau di mana saya bagi. Amin, kekasih Allah. Ini mesti disampaikan. Kan ada orang berdosa tuh yang tidak tahu diri sama sekali. Udah model begitu. Rasa diri pintar. Makanya dalam zaman Yeremia Tuhan bilang kau tidak pintar. Kau tuh tolol dan bodoh. Untuk kebaikan kau bodoh. Untuk kekudusan kau bodoh. Tapi untuk kejahatan pintarnya minta ampun. Itu yang tadi saya bilang definisi dosa itu ya. Keaktifan terhadap kepasifan terhadap kehendak Allah dan keaktifan terhadap apa yang tidak dikehendaki Allah. Yeremia pasal 4 ayat 22. Bapak Ibu perhatikan ayat ini dibacakan buat kita. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal Allah. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol Ya. dan tidak Yeremia mempunyai 4 ayat pengertian. 22. Tunggu setuju deh, mungkin jemaat juga mau lihat. Yeremia 4 ayat 22. Pemain biasa lincah ya. Oke, silakan ulang. Sungguh bodohlah umatku itu. Yang bodoh di sini bukan orang kafir, umat tapi bodoh. Sorry, baca ini ayat. Sungguh bodohlah, bukan kafir itu, umatku. Beragama tapi bodoh, kata Tuhan loh. Terus. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol Anak tolol kata Tuhan. dan tidak mempunyai pengertian. Iya. Mereka pintar untuk berbuat jahat. Kalau buat jahat pintar dia. Kalau curi ayam dia tahu caranya bagaimana. Supaya dalam satu malam bisa dapat 5 ekor. Dia tahu. Ya, bagaimana caranya WhatsApp istri orang sampai istri orang tidak bisa tidur. Sampai tunggu suaminya tidur baru dia balas. Dia paling pintar. Ya, terus. Tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Anda lihat itu dosa. Untuk dosa pintarnya minta ampun. Untuk yang melawan firman selalu ada ide. Untuk yang melawan kehendak Allah idenya banyak sekali. Tapi kalau mau bikin Natal tidak ada ide dia bilang, bagaimana ini kita tahun ini apa lagi? Loh anak Tuhan kok tidak kreatif bagaimana? Anak Tuhan kreatif dong, kita harus lebih kreatif dari anak-anak setan. Amin. Jadi Bapak Ibu terkasih, ini kebenaran harus dipegang baik-baik ya. Makanya Tuhan Yesus kemudian menegur orang-orang ini berdosa tapi sombong luar biasa. Di depan orang-orang sombong itu Yesus angkat sebuah perumpamaan untuk menyindir. Khotbah itu boleh sindir sepanjang sindiran itu memang fakta dan sindiran itu demi kebaikan. Boleh. Boleh nyindir. Kisah Lukas pasal 18 ayat 9, mulai ayat 9. Saudara lihat sindiran Yesus kepada orang-orang berdosa yang tidak tahu diri ini. Yang sombongnya minta ampun. Yesus bilang apa? Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain ya. Kepada mereka ini Yesus angkat ini perumpamaan. Perhatikan ayat 10. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Kayak ke gereja begini misalnya. Terus Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. apa doanya? Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Wih, hebat sekali. Aku berpuasa. Sibuk menonjolkan diri dan asik menjelekan orang di hadapan Allah. Aku tidak seperti pemungut cukai. Inilah orang-orang berdosa yang tidak tahu diri. Ya. Tapi bagaimana dengan pemungut cukai yang tahu diri itu? Saudara lihat selanjutnya. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit,
melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihani aku orang berdosa Lalu ini." Yesus benarkan yang mana? 14, baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, orang ini pemungut cukai itu pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak, Farisi itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Saudara lihat ini orang. Dalam doanya tidak ada minta ampun dosa karena dia rasa diri benar. Saudara, memang ada orang pro kontra. Katanya minta ampun dosa 1 kali saja, salah dong. Belajar doa Bapa kami. Minta roti itu our daily bread. Itu minta roti harian kita, bisa minta roti tiap hari. Artinya kalau kebutuhan jasmani boleh minta tiap hari. Kebutuhan rohani berupa pengampunan boleh minta tiap hari. Ingat, kita waktu percaya Yesus... Kita percaya Yesus, Alkitab berkata nama kita terdaftar di sorga. Tapi dalam perjalanan hidup kita ini, kita manusia biasa yang bisa jatuh bangun. Kalau dosa kelihatan mungkin tidak terlihat. Tapi kalau di hati dan di pikiran, bagaimana mau bisa sembunyi? Tuhan lihat sampai kedalaman hati. Alkitab berkata melihat perempuan dan menginginkan. Engkau sudah bersinah dengan dia dalam hati. Engkau tidak tusuk orang sampai mati atau racunin dia sampai mati. Tetapi engkau benci dia. Engkau iri kepada dia, engkau pembunuh. 1 Yohanes 3 ayat 15. Ya, saudara yang suka benci orang, ya benci mantanmu yang sudah ada pasangan baru, kau pembunuh. Perhatikan ini ayat 1 Yohanes 3, 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Ya. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Anda bukan hanya bunuh manusia, bisa bunuh diri juga. Ya. Lihat orang tambah cantik, dada kanan mulai nyut-nyut. Dia beli motor baru, mati setengah. Maksudnya kayak mulai stroke ringan gitu. Menuju pergi ke mati setengah. Dia upgrade dari motor jadi mobil. Aduh, udah kejang-kejang tiap hari Jumat. Mereka satu keluarga liburan ke Singapura, dia mati di tempat. Itu yang Ayub 5 ayat 2 omong, Ayub 5 ayat 2. Orang suka sakit hati ya, orang suka iri hati. Anda bunuh diri itu, Anda dimatikan oleh kebiasaanmu. Perhatikan. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Iya, jadi saudara yang suka benci orang, iri hati. Yang pertama bunuh orang, yang kedua bunuh diri. Kan kasihan. Ya, jadi kalau lihat teman lebih cantik, positive thinking saja ya. Lihat di story, kok dia tambah cantik, yakinlah dia edit. Ya, maksudnya tak usah terlalu stres. Kau juga kalau edit baik-baik, bagus juga ya. Kau edit ulang tuh. Dia edit ya, ketemu aslinya kita jantungan. Tapi kalau lihat edit, wow. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jadi memang kondisi ini mengerikan sekali. Bahwa orang berdosa yang tidak tahu diri ini akan betul-betul hancur kalau dia tidak datang kepada Kristus. Dan faktanya banyak orang berdosa tidak tahu diri. Saudara lihat di salib Yesus itu ada 2 penjahat. Yang satu tahu diri, yang satu tidak tahu diri. Makanya yang tahu diri itu selamat. Maka kelompok kedua yang saya mau soroti dari pembacaan kita adalah orang berdosa dan tahu diri dia berdosa. Siapa? Matius, saudara-saudara. Ayat itu kan jelas ketika Yesus panggil salah satu orang yang kemudian menjadi muridnya yang adalah penulis Injil Matius. Yaitu Lewi yang kemudian disebut Matius. Waktu Yesus panggil dia, Yesus hanya bilang, ikutlah aku tanpa embel-embel. Ikutlah aku nanti kau jadi kaya. Ikutlah aku nanti kau punya tanah tambah luas. Ikutlah aku nanti kau tambah naik pangkat. Tidak ada. Dia sudah punya pangkat, dia sudah punya kedudukan, dia sudah punya uang. Yesus hanya panggil, ikut aku. Tidak ada kasih tahu macam-macam. Dia ikut.
Orang berdosa tahu diri begitu. Karena dia tahu dia berdosa. Sekalipun dia kaya. Tapi dia tahu kekayaan tidak bisa membereskan dosanya. Dia berdosa dan dia tahu. Dia punya pengaruh. Dia punya pangkat. Dia punya kedudukan. Dia punya tabungan. Dia punya materi yang banyak. Tapi dia tahu. Yang bisa membebaskan aku hanya Yesus. Orang berdosa yang benar begini. Sekalipun kaya raya. Tapi dia tetap melihat semua itu tidak bisa menyelamatkan dia. Nyawa orang tidak bisa dibayar pakai kekayaan. Makanya dalam Mazmur pasal 49. Mazmur 49 mulai ayat 7. Ayat ini bilang begini. Ayat 7. Mazmur 4. Lihat yang dalam kurungnya yang 7. Ya pintar. Mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Lalu 8. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti Seluruh nyawanya. kekayaan itu tidak bisa membayar. Matius tahu itu. Dia tahu Yesus lebih dari kekayaannya. Yang datang ajak saya ini penebus dosa. Dia datang untuk cari saya. Ya, dan orang begini punya pemahaman kurang lebih seperti Nats ini. Bahwa kekayaan tidak bisa membayar dia. Lalu yang bisa menyelamatkan dia hanya Tuhan. Karena satu nyawa itu harganya terlalu mahal. 9 dari ayat tadi, Mazmur 49. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Anda lihat, terlalu mahal harga. Di Matius 16 ayat 26, Tuhan Yesus bilang apa di sana? Ya, Matius 16 ayat 26, semua dunia ini kita punya, tapi kehilangan nyawa, mau bayar pakai apa? Perhatikan. Apa gunanya seorang mempeloreh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Amin. Dan dengan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Tidak bisa. Makanya pernah ingat ya, Tuhan Yesus pindahkan setan-setan ya dari dalam seorang gila lalu dia pindahkan ke 2000 babi. Pernah baca itu? Di Gerasa itu. Itu babi orang, bukan babinya Yesus waktu itu. Kan Yesus pencipta semua, tapi kan orang tidak mengerti itu waktu itu. Yang tahu ya mereka yang piara babi, mereka yang kasih makan babi. Kenapa nggak bikin susah kita babi, kan begitu. Tuhan Yesus kasih pindah itu babi-babi. Itu babi-babi. Itu setan-setan. Ke dalam 2000 babi. Hanya demi satu orang gila. Orang gila sekalipun nyawanya berharga. Babi satu ekor di Palu berapa? Saudara pernah tahu pengusaha babi? Saya bicara versi NTT atau Papua aja ya. Di Papua itu ada babi. Babinya tidak besar, kecil dan menjengkelkan sebenarnya. Tapi harganya 30 juta. Ini lebih menjengkelkan lagi. Babi ini kalau lihat, mau toki DP kepala karena 3 juta, 30 juta. 30 juta kali 2000, 3 kali 2, 6 itu berarti sekitar 60 miliar. 3 kali 6 kok 60? 18. 3 kali, tadi saya bilang berapa? 30 juta kali 2000, ya 60 M. 60 miliar. Saya tidak bilang harga nyawa itu 60 M, bukan. Tapi saudara lihat, bayangkan kalau saya kasih pilihan. Saudara punya babi 2000, tapi punya keluarga gila. Yesus suruh milih nih, ya kan? Ya kan? Yesus bilang, jemaat, GBI, what? Saya buat pilihan. Ini 60 M, ini keluarga yang jam 7 lewat 5. Jam 7 lewat 5 itu posisinya memang begini, persis. Yesus suruh bikin pilihan, Anda milih mana? Mau korbankan 60 M demi satu jiwa yang gila? Atau kebanyakan orang bilang, biar gila ini gila-gila sampai mati. Babi paling-paling 3 pakai syukuran. Ya toh. Daripada kasih lalu dia kumat lagi. Itulah hati manusia. Tapi Yesus beda. Bagi Yesus tetap orang gila ini berharga. Amin. Makanya kekasih-kasih Tuhan. Harga kita itu Yesus Kristus. Makanya ketika Matius mendengarkan ajakan itu. Di dalam Matius pasal 5 itu, 27-28, dia tinggalkan segala sesuatu. Karena bagi dia, Yesus lebih penting dari segala sesuatu yang dia miliki saat itu. Dia kalau mau nyaman, dia nyaman. Dia kalau mau senang, dia senang. Tapi dia tahu ini pribadi yang bisa menyelamatkan aku. Mungkin Matius sudah menunggu begini lama. Di tengah-tengah kelimpahan harta dia tidak ada damai.
Lalu datanglah sang penebus. Dalam Matius pasal 5 itu 27 dikatakan demikian. Kekasih-kekasih Tuhan. Lukas maksud saya. Lukas 5:27. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Tidak ada bilang ikutlah aku supaya ini, ikutlah aku. Tidak ada sama sekali, ikutlah aku. Banyak orang kan begitu toh. Ayo kita ke gereja, banyak cewek cantik di sana. Itu model apa gereja begitu? Anak Tuhan yang benar, saya tidak anti dengan ini semua. Gereja saya juga sama, lighting apa segala macam. Tapi kalau kita yang betul-betul tahu diri, ini semua hanya aksesoris. Kebutuhan utama kita adalah Yesus. Yang berjanji 2-3 orang berkumpul kayak begini, dia ada di tengah-tengah kita. Dialah kebutuhan utama kita. 28 Matius tinggalkan semuanya di dalam Lukas 5 tadi. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Amin. Ini orang berdosa tahu diri. Mau kau saudara tinggalkan segala sesuatu yang merugikan atau merusak hubunganmu dengan Tuhan Allah, hubunganmu dengan sesama, hubunganmu dengan orang tua, hubunganmu dengan Tuhan. Selama ini hal-hal itu merusak. Putuskan itu semua. Datang ikut Yesus dan engkau akan lihat engkau dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Dan tanda orang berdosa yang tahu diri, kalau dia sudah diselamatkan, dia tidak akan menikmati keselamatan itu sendiri. Di ayat 29, Matius bikin perpisahan besar. Pasti ada sejumlah biaya yang dikeluarkan. Kenapa? Dia tidak mau ketemu Yesus sendiri. Melalui acara syukuran ini. Mungkin acara perpisahan ke apakah malam itu. Tapi dia mau supaya kasih karunia yang dia alami. Berkat-berkat yang dia alami. Damai sejahtera yang dia alami. Dialami juga oleh kawan-kawannya. Makanya 29 dikatakan apa? Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Amin. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Saudara lihat di situ. Saudara kalau sudah diselamatkan, tidak mungkin Anda tinggal diam. Tidak mungkin. Anda akan ajak orang, Anda akan pengaruhi orang. Ayo datang, saya sudah rasa. Makanya salah satu pola pelayanan kami di NTT khusus di lingkungan gereja saya, wilayah pelayanan saya. Salah satu cara kami jangkau jiwa itu melalui syukuran. Suka bikin ibadah rumah tangga, tapi buka tenda besar, kan makan-makan. Orang pada datang, tidak apa-apa. Mungkin awalnya motivasi salah. Tapi Tuhan bisa luruskan hati mereka. Amin. Jadi kita juga jangan menghakimi orang. Ini hanya firman yang saya sampaikan supaya minimal kita yang ada di sini betul-betul periksa diri. Jadilah orang berdosa yang tahu diri. Yang kemudian datang kepada Yesus. Dan kita menjadi ciptaan baru. Kiranya khotbah saya yang sederhana ini memberkati.